untuk menyelamatkan warga di setiap lantainya untuk kayak senjata atau yang lainnya. Terakhir, area itu harus ke tempat yang aman atau semacam bunker itu bersama warga yang diselamatinnya sambil menunggu pasukan militer datang. Selanjutnya ada sistem experience. Jadi di game ini memiliki sistem experience. Kalau misalkan si playernya sudah membunuh monster, dia akan menambah XP-nya sebanyak 25 XP untuk imbalan dari membunuh monster biasa. Lalu jika membunuh monster khusus akan bertambah 200 XP. Jika melawan monster boss dan menang, maka akan mendapatkan akan ditambah 1000 XP. Nah, selanjutnya juga ada sistem experience dari menyelesaikan misi. Nah, setelah menyelesaikan setiap misi, maka XP-nya akan bertambah menjadi 1500 XP dan akan meningkat 500 XP per 10 lantai. Next. Nah, ada kondisi matinya. Yang pertama itu ketika daya tahan karakter nyawanya habis. Dan yang kedua, ada gagal menyelesaikan misi atau semua manusia habis atau waktu habis. Lalu objek yang akan berinteraksi dengan player itu ada monster dan juga karakter manusia yang selamat, karakter manusia lainnya. Ya, selanjutnya ada UML dari game Asasta ini. Yang pertama, kita kelasnya kelas karakter action atributnya ada pemeran, nama, daya serang, daya tahan, kemampuan khusus, level, dan atributnya dan actionnya ada melompat, berjalan. Terus objeknya ada 3 objek dari karakter ini. Yang objek yang pertama pemeran tokoh utama, objek yang kedua pemeran monster, dan objek yang ketiga pemeran teman. Dan atribut actionnya juga merupakan turunan dari si kelas karakter yang di atas. Selain UML yang tadi, ada juga UML untuk item dalam game Asasta Escape ini. Dalam kelas ini memiliki atribut nama serta jenis, dan actionnya diambil, dipakai, serta dibuang. Dari kelas tersebut diturunkan menjadi 3 kelas lainnya seperti kelas senjata, kelas perkakas, serta kelas armor yang memiliki action yang sama, namun atributnya saya yang berbeda seperti nama, jarak, damage-nya, attack speed, critical change, serta critical damage. Di perkakas juga ada nama, fungsi, serta ketersediaan item. Lalu di kelas armor ada nama, defense, serta jenis armornya. Di bawahnya juga ada contoh-contoh objek yang dibuat dari kelas di atasnya. Salah satunya di objek senjata ada polearm, yaitu senjata jarak dekat dengan daya serang 90, damage 120, attack speed 50, critical change 10%, serta critical damage 200%. Di kelas perkakas, contohnya ada objek perkakas yaitu peta ya, yang merupakan objek penunjang misi dengan ketersediaan tanpa batas. Lanjut di kelas armor, contohnya ada biker helmet dengan defense 50 serta jenis armor yang bisa yaitu armor yang bisa digunakan di kepala. Nah, mungkin sekian
presentasi dari kelompok 2 untuk rancangan game RPG yang kita buat. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, memberi saran. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada dari saya, presentasinya udah bagus ya. Jadi ceritanya udah kebayang gamenya seperti apa. Cuma itu nanti di kelas UML-nya bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara inheritance itu bukan objek tapi kelas juga. Jadi yang tadi kayaknya tepatnya kelas karakter utama, kelas apa gitu ya. Coba mundur slide-nya ke yang karakter utama. Karakter yang sekali lagi. Nah ini ya. Jadi ini bukan objek ya, tapi kelas tokoh utama, tokoh NPC monster, tokoh NPC teman. Karena di sini ada tambahan ya, memakai kemampuan khusus itu kan berarti metode tambahan. Itu kelas bukan objek. Nanti kalau di UML ada objek diagram. Kita akan bahas pertemuan kedua setelah ini. Minggu depan inheritance, minggu depannya lagi UML. Nah, tapi bagus lah, kalian udah mau mencoba pakai UML. Ya, saya pikir udah bener juga diagram kelasnya, cuma mungkin perlu ditambahkan masalah tempat ya. Ini kan berarti perlu setiap lantai istilahnya teman-temannya yang harus diselamatkan itu kan tersebar ya di kamar-kamar kayak gitu kan ya mungkin. Jadi lokasi juga perlu disimpan jadi kelas ya. Ada lokasi, mungkin lantai, di dalam lantai ada ruangan, nanti kita naruh teman-teman yang harus diselamatkan di mana. Kemudian mungkin CCTV di lantai itu CCTV-nya ada di mana, apakah selalu di tempat yang sama. Nah, seperti itu. Jadi perlu ada beberapa tambahan kelas ya. Tapi secara keseluruhan udah bagus nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3 ya? Kelompok, iya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Oke. Tiga, Yendra, Putri, Musfani, Dwi, Rin. Maaf, apakah sudah ada share screen-nya? Belum? Belum muncul? Nah, udah mulai. Tapi belum slideshow. Sekarang apakah sudah slideshow, Bapak? Belum? Belum, Wi. Atau ya udah kayak gini aja nggak apa-apa lah. Slideshow. Bentar. Ini kayaknya masalah share screen-nya. Jadi kita harus milih di Gmeet ini share screen-nya dia beda antara yang slideshow sama yang PowerPoint-nya. Beda dengan Zoom kayaknya ya. Makanya paling enak kayak kelompok yang tadi dipindahin ke Google Drive, lalu open pakai Google Doc, lalu share tab-nya. Itu kayaknya solusi yang lebih enak. Tapi ada juga sih tadi bisa yang PowerPoint pakai slideshow. Sekarang apakah sudah slideshow, Bapak? Ya udah. Oke, silakan.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami Dinasti Nusantara Empire. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kelompok kami terdiri dari Dwi Fitri Al-Husaini, Fajrin Diraja Muhammad, Muhammad Yandra Priyambada, dan saya Musfaniana Urwah. Lalu ada Putri Zuhruf Dinata. Nah, di sini kami akan mempresentasikan rancangan tugas besar game RPG kami. Yang pertama kami akan menjelaskan story of game-nya dulu. Nah, jadi dikisahkan pada sebuah zaman ada sebuah wilayah yang sangat besar, yaitu Dinasti Nusantara Empire. Memiliki banyak sekali pulau yang terbentang dari seluruh arah mata angin. Terdapat 5 pulau terbesar di dalamnya, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Di mana masing-masing pulau memiliki banyak kerajaan-kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut berada di bawah pimpinan atau perintah dari satu orang penguasa besar atau seorang kaisar yang bernama William Danless. Nah, Danless adalah seorang pemimpin yang tangguh dan kuat, memiliki banyak kekayaan, kejayaan, dan ketenaran yang sangat luas di seluruh dinasti. Kehebatannya telah menguasai seluruh kerajaan, membuatnya semakin sombong, menjadikan para raja berada di bawah kendalinya. Semakin lama kaisar menduduki kekuasaan dinasti, maka akan semakin cepat pula tatanan dan kekayaan alam ini habis. Next. Nah, lalu ada Agent of Change, yaitu merupakan kumpulan orang-orang pemberontak yang siap membuat sebuah perubahan besar terhadap kejayaan dinasti tersebut. Terlahir dari berbagai pulau yang berbeda, membuat mereka memiliki karakter yang beragam. Setiap agent dibekali berbagai macam kostum, atribut, item, dan perlengkapan lainnya. Terdapat pula misi pemberontakan dan perlawanan yang harus dilakukan para agen ini. Yang pertama, setiap agen akan memasuki suatu pulau, yakni Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera inilah para agen akan memulai sebuah misinya. Lalu Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan berakhir di Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua inilah seorang kaisar besar yang kuat itu berada. Untuk masing-masing pulau memiliki rangkap misi yang harus segera diselesaikan oleh agen. Misi yang harus diselesaikan adalah dengan mengalahkan seluruh pasukan dan sang raja dari kerajaan itu. Untuk bisa menyelesaikan misinya, para agen akan dibantu dan diberi arahan oleh seorang NPC atau non-player character yang ada di masing-masing kerajaan. Ketika rangkap misi di pulau tersebut sudah diselesaikan, maka agen telah melakukan mission complete. Yang artinya, agen akan memasuki fase atau level baru dalam game. Dengan artian, perbaruan sistem, item, dan karakter pada agen akan bisa di-upgrade sesuai level untuk menghadapi misi di pulau selanjutnya. Next. Untuk para agen yang telah berhasil melakukan misi di berbagai kerajaan, maka semua kekayaan dan kekuasaan dari kerajaan tersebut akan jatuh dan menjadi hak milik agen. Namun jika agen telah gagal, ia akan langsung terbunuh dan game is over. Dan jika agen menyatakan surrender sebelum pertarungan usai, ia akan langsung terbunuh dan kembali ke level awal pulau terakhir. Nah, lalu ada poin plus untuk para agen jika berasal dari salah satu kelima pulau besar dinasti. Ketika ia bertarung di pulau tersebut, maka ia akan diberikan pengurangan misi. Jika yang tadinya di pulau tersebut harus menyelesaikan 5 misi, ia hanya menyelesaikan 2 misi saja. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelas. Kelas di sini kami memiliki 9 kelas. Yang pertama itu ada kelas karakter, dan kelas wilayah, kelas misi, kelas senjata, kelas perisai, kelas kostum, kelas musuh, kelas obat, dan juga kelas aksi. Yang pertama itu ada kelas karakter. Kelas karakter ini adalah kelas yang akan dimainkan oleh pemain, dan kami mengangkat dari nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia. Atribut yang ada pada kelas karakter ini, yang pertama ada nama karakternya, gender, level, asal wilayah, HP atau hull point, attack atau kekuatan menyerang, MP atau magic point,
XP atau untuk meningkatin kekuatan dari level si karakter, gold atau uang, defense untuk pertahanan, dan power untuk daya tahan karakter. Selanjutnya juga ada metode. Metode di sini kita membuat pilih karakter, ubah nama, penambahan level, hapus data, simpan data, input data, dan edit data. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kelas wilayah. Kelas wilayah di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada nama dari wilayah itu sendiri, ada jumlah misi dari setiap wilayahnya, dan juga ada jumlah placer box. Nah, selanjutnya itu ada metode. Metode di sini ada hapus data, simpan data, input data, edit data. Maksudnya data di sini adalah data atribut. Selanjutnya ada buka placer box. Nah, buka placer box ini digunakan untuk membuka harta karun yang ditemukan oleh pemain agar mendapatkan hadiah-hadiah seperti item, kostum, obat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada untuk penambahan HP, penambahan gold, nambah XP, penambahan obat, senjata, menambah seperti kostum, cek wilayah karakter, cek misi yang diselesaikan. Nah, yang ketiga itu ada kelas misi. Kelas misi di sini terdiri dari atribut dan metode juga. Untuk atributnya terdapat ada nama, jumlah musuh, minimal level karakter, jumlah XP yang didapat, jumlah gold, item yang didapat, status misi. Maksud di sini minimal level karakter adalah, jadi di misi kami itu terdapat minimal level berapa karakter itu yang bisa menjalankan misi tersebut. Selanjutnya juga setiap menyelesaikan misi di sini kami akan mendapatkan XP, gold, dan item. Nah, itu sehingga di sini ada atribut dalam jumlah XP yang didapat, jumlah gold, dan item yang didapat. Nah, selanjutnya ada metode. Metode di sini juga terdiri dari hapus data, simpan data, input data, edit data dari atributnya, dan ubah status misi antara selesai atau gagal, atau batalkan misi, dan surrender misi. Ya, baik. Selanjutnya ada kelas senjata. Atributnya yaitu nama, selanjutnya akurasi atau ketepatannya, selanjutnya ada attack-nya atau kekuatan menyerang, selanjutnya ada jenis senjata, ada level senjatanya. Kemudian metodenya ada pakai senjata, lepas senjata, hapus senjata, jual senjatanya, beli senjatanya, input data, simpan data, hapus data, dan edit data. Nah, contoh dari objeknya di kelas senjata ini adalah ada pedang, panah, tombak, meriam, ketapel, dan bumerang. Next. Sebentar. Kenapa enggak nge-net ya? Klik tuh. Nggak bisa nge-net sebentar. Bapak mohon maaf, kami izin mengganti yang share screen, Bapak boleh? Oke, monggo.
Sebentar, Pak. Di slideshow dulu baru di presentation. Ada. Nah, ada. Ya, bismillah dilanjutkan ya. Ada pun. Selanjutnya ada kelas kostum ya. Atribut-atributnya, nama ini mungkin ya. Nama, HP, defense, dan level dari si kostumnya. Selanjutnya ada metodenya, input data, edit data, hapus data, simpan data, kemudian ada pakai kostum, ganti kostum, jual kostum, buang kostum, dan beli kostum. Next. Selanjutnya ada kelas perisai atau shield. Atributnya adalah nama, selanjutnya jenis perisainya, terus level dari perisainya, dan seberapa kuat defense-nya. Kemudian ada metodenya, input data, edit data, hapus data, simpan data. Kemudian ada pakai perisai, lepas perisai, jual perisai, beli perisai, dan hapus perisai. Selanjutnya ada kelas musuh. Atributnya, nama musuhnya, kemudian di wilayah atau lokasi penyerangannya, level berapa, dan HP-nya berapa, besaran attack-nya, dan besaran defense-nya. Selanjutnya ada metodenya, input data, edit data, hapus data, dan simpan data. Next. Selanjutnya monggo. Nah, oke, baik, kita lanjut ya untuk kelas yang kami buat. Yang ke-8 itu ada kelas obat ya. Kami membuat kelas obat ini, atributnya ada yang pertama adalah nama. Nama ini untuk menamai atau memberikan nama kepada obat-obat ya, karena kami membuat obat tersebut banyak ya peruntukannya gitu. Lalu yang kedua atributnya ada jenis obat. Jenis obat itu ada banyak ya, nanti peruntukannya juga berbeda-beda. Nah, di sini ada atribut juga, ada atribut HP atau health point. Lalu ada EXP, experience point, lalu ada power. Nah, HP power ini akan bertambah ketika kita meminum obat jenis tertentu gitu ya. Misalnya ada satu jenis obat yang bakal menambah health point kita atau bisa menambah EXP kita. EXP itu experience point, kayak untuk kalau misalnya EXP-nya full, kita bisa memaksimalkan seluruh skill kita gitu ya. Kalau bahasa gamenya biasanya namanya ngejurus gitu ya. Terus ada power gitu. Nah, selanjutnya ke metode. Di sini ada input data, edit data, hapus data, dan simpan data. Ini untuk edit atribut ya. Input, edit, hapus, sama simpan atribut. Lalu metodenya ada minum obat. Nah, ini kita bisa dengan minum obat tersebut, kita bisa menambahkan ke XP, HP, atau power. Lalu jual obat. Kalau misalnya obat tersebut sudah tidak kita pakai, kita bisa menjualnya untuk menambah ke gold kita, gold si karakter. Jadi kita punya uang gitu ya hasil jual obat tersebut. Lalu kita juga bisa membeli obat sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Oke, next. Nah, yang kelas ke-9 ada kelas aksi. Kami memiliki atribut kelas aksi di sini. Yang pertama adalah kode aksi. Ini sebagai kode aksinya keberapa. Lalu ada wilayahnya gitu. Kita melakukan aksi tersebut di wilayah mana. Lalu ada nama karakternya, nama karakter yang kita pilih, dan ada nama enemy-nya. Nama enemy yang akan kita serang gitu, yang kita serang. Lalu di sini juga ada metode seperti biasa, ada input, edit, hapus, sama simpan data untuk merubah-rubah atribut ya. Lalu ada metode menyerang, ini sebagai penggunaan senjata. Lalu juga ada metode bertahan sebagai penggunaan perisai. Lalu next. Oke, sekarang kita lanjut ke poin 3, wilayah untuk menyelesaikan misi. Seperti yang tadi di story dijelaskan, ada 5 pulau besar ya wilayahnya untuk kita selesaikan misi. Nah, di sini ada kaisar terbesar.
yang akan kita lawan di akhir ya. Di akhir tuh di Pulau Papua berarti ya. Nah, namanya Landers. Nah, ini ada 5 pulau besar. Pulau Jawa ada 5 misi, Pulau Papua ada 3 misi, Pulau Sumatera ada 4 misi, Pulau Sulawesi ada 3 misi, dan Pulau Kalimantan ada 5 misi. Nah, ini berurutan ya pulaunya. Jadi sesuai dengan story tadi, dimulai dari Sumatera, terus ke Jawa, terus ke Kalimantan, Sulawesi, dan berakhir di Papua. Oke, next. Nah, yang pertama itu penjelasan Pulau Jawa. Di sini tadi disebutkan ada 5 misi ya, ada 5 kerajaan, yaitu Tarumanegara, Mataram, Majapahit, Singosari, dan Demak. Nah, di sini ada rajanya. Jadi kan ceritanya itu wilayahnya diambil alih oleh penjajah, dan kita harus merebut kembali wilayah tersebut gitu ya, ke kerajaan tersebut. Nah, di Tarumanegara kita akan melawan penjajah Jepesun. Di Mataram kita akan melawan Raja Godard dan selanjutnya. Nah, di sini juga ada NPC, non-player character. Nah, di sini NPC itu bertugas untuk memberikan titah gitu ya, memberikan titah ke main karakter tersebut. Misalnya Jaya Singawarman memberikan titah atau meminta bantuan kepada main karakter untuk melawan Raja Jepesun tersebut untuk mengambil alih kerajaan Tarumanegara. Seperti itu. Nah, setelah menyelesaikan misi dan mengalahkan kerajaan musuh tersebut, nanti dari NPC tersebut memberikan sesuatu gitu ya, kayak misalnya gold atau item-item yang bakal kepake untuk main karakter tersebut di misi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya silakan. Nah, yang kedua ada di Pulau Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera itu ada 4 misi, jadi di sini ada 4 kerajaan. Nah, di sini juga ada raja yang harus dikalahkannya, sama seperti tadi. Dan juga ada NPC yang memberi misi kepada si karakter itu. Selanjutnya, di Pulau Sulawesi ada 3 kerajaan, Goa Talo, Bone, Buton, dan ada 3 raja yang harus dikalahkan. Nah, selanjutnya, di Pulau Kalimantan ada 5 kerajaan, Tanjung Pura, Brunei, Banjar, Kutai, Pontianak. Lalu ada rajanya juga yang harus dikalahkan, dan juga ada non-player karakternya. Yang terakhir di Pulau Papua ada 3. Nah, di kerajaan Papua itu kan ada 3, Waigeo, Misol, sama Salawati. Di sini juga harus ada raja yang harus dikalahkan dan ada NPC yang memberikan misi kepada karakter. Nah, yang terakhir ada kelebihan game RPG yang kami rancang. Karena di sini kita bertemakan tentang kerajaan di Indonesia, tentunya bisa menambah wawasan akan sejarah Indonesia, terus pengenalan pahlawan-pahlawan di Indonesia, karena nanti karakternya akan diberi nama dari pahlawan-pahlawan Indonesia. Alur ceritanya seru dengan tema kerajaan di Indonesia, dan misi yang kaya akan unsur budaya bangsa. Sekian dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok lain. Kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Ya, dari saya komentar saya ini bagus, detail ya, cuma mungkin agak kelamaan ya, karena kita kan sebenarnya 10 menit ini kayaknya terlalu banyak. Jadi saran saya sih bisa diringkas. Tadi kayak itu Anda nggak usah ngebacain, atau di slide-nya pointer aja, atau semacam ya poin-poin, nanti Anda bisa ngejelasin gitu, jadi nggak usah dibaca, itu akan lebih cepat ya. Tapi ya saya menghargai ini detail ya, sudah sampai ke ada yang battle-nya, nanti battle-nya seperti apa ya? Ini yang disebut misi itu kan berarti kayak berperang gitu ya. Nanti kebayang kira-kira model battle-nya seperti apa? Karena kalau kerajaan tuh berarti mungkin kita kayak punya pasukan gitu kan ya? Ya nggak? Ada yang bisa jawab? Iya, Bapak. Belum dimasukin di sini ya modelnya. Jadi kan Kalau model gimana? Sok. enggak, Bapak, lanjut, Bapak. Kalau saya pikir kan kalau kita ini kan kalau zaman dulu itu kan memang ordenya ribuan lah, paling disebut pasukan perang besar itu paling cuma ribuan orang. Tapi memang pakai kuda mungkin ya. Saya nggak tahu waktu itu. Nah, udah ada senjata api atau belum ya.
Nah, tapi ini gini, mungkin karena ini pakai sejarah ya, tapi juga hati-hati juga kayak Anda tadi nyebutin kaisar gitu ya. Kaisarnya Dendels itu setahu saya juga istilahnya bukan kaisar gitu ya. Dan apakah Dendels pada saat itu sudah menguasai semua pulau? Itu kan kalau nggak salah namanya gubernur ya, namanya gubernur jenderal. Jadi gini, kalau kita mau semakin kita akurat ke sejarah, maka kita akan semakin terbatas gitu ya. Maksudnya supaya kita akurat, kita nggak bisa pakai misalnya bikin armor yang macam-macam, senjata yang macam-macam gitu ya, yang nggak ada di masa itu gitu. Kalau kita mau akurat, jadi perlu hati-hati juga sih kalau saya bilang, karena ini bagusnya kalian bisa jadi semacam edu games ya, ada sejarah yang mengajarkan sejarah. Cuma ini harus hati-hati kalau nanti jangan sampai kita ngajarin sesuatu yang salah gitu. Misalnya ada katapult gitu. Setahu saya di Indonesia waktu itu belum ada ya katapult. Kita nggak pakai sistem, belum ada sistem benteng-benteng. Kemudian ada memang strategi gerilya kayak di Aceh. Kemudian ada si Belandanya juga pakai strategi gerilya juga, pasukan yang bisa nembus hutan waktu itu. Kemudian kayak benteng stelsel di Ponorogo. Jadi kemudian kayak di Bali perang puputan gitu ya. Jadi setiap wilayah itu punya karakter sendiri. Jadi kalau memang Anda mau masukkan unsur cerita di situ itu bagus gitu ya. Cuma ya tadi jadi kita terbatas senjatanya, kemudian mungkin waktu itu belum ada koin emas ya. Saya nggak tahu udah pakai mata uang apa gitu ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan ya. Lalu bagusnya sebelum ke setiap kelas ada semacam overview dulu, kelasnya apa aja sih gitu ya, semacam penjelasan global dulu ya, arsitektur umumnya gitu. Baru kita masuk ke detail satu-satu biar pembacanya audiensnya tuh diantarkan dulu baru ke detail ya. Jadi umum dulu baru ke detail, jangan langsung detail. Kita kadang-kadang ini nanti hubungannya seperti apa itu akan lebih bingung. Itu aja sih masukan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke, kalau nggak ada kelompok berikutnya ya. Ini kelompok berapa? 3 ya? Iya, 3, Pak. Berikutnya kelompok 4. Silakan. Pak, maaf Pak, kelompok 1 belum. Kelompok 1 itu nanti ya. Kedua, nanti. Ketiga. Urutannya 2, 3, 4, 7, 5, 1, 8, 6. Saya random. Karena tadi kan pada nggak mau maju. Pokoknya kalau kalian nggak ada yang mau maju, saya urutin pakai random. Oke, silakan kelompok 4. Ada kelompok 4? Ada, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari kelompok 4 akan memperkenalkan tentang game portal fantasi. Nah, next. Yang beranggotakan 5 orang yaitu Agita Maharani, yaitu saya sendiri, Ayesa Aprilia, Muhammad Raja Rahmawan, Mutiara Rahmani, dan Putri Salma. Langsung saja ke story-nya yaitu Char utama berasal dari zaman abad ke-21. Dia menemukan ruang rahasia di rumahnya dan ternyata di ruangan tersebut terdapat portal misterius. Dia pun penasaran dan memasuki portal tersebut. Dan tiba-tiba dia berada di dunia lain, di mana dunia ini adalah dunia fantasi, di mana ada pedang, sihir, monster, dan iblis. Dia pun menyadari bahwa dia tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Dia mencari cara agar dapat kembali ke dunianya. Satu-satunya cara untuk mencarinya adalah beradaptasi dengan dunia yang sedang dia tepati dan menjadi lebih kuat agar dapat kembali ke dunianya. Ataukah dia harus hidup selamanya bersama manusia di dunia tersebut? Next. Nah, untuk sistemnya sendiri, menggunakan sistem level dan tiap levelnya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.
semakin tinggi level, maka semakin sulit musuhnya. Jadi dari awal itu kita pakai musuh yang biasa aja sampai yang paling hebat, gitu, sampai musuh yang paling kuat. Nah, jika berhasil menyelesaikan level tersebut, dia akan mendapatkan item, juga XP untuk menaikkan level tersebut. Karakter akan mati jika kekuatannya habis saat bertarung, dan karakter akan mengulangi di levelnya tersebut sampai karakter tersebut bisa menang. Gitu. Yang selanjutnya ada kelas dan objek dari game ini. Kelasnya ini dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas item, kelas karakternya, dan kelas monsternya. Untuk yang pertama, ada untuk kelas itemnya. Kelas item ini sendiri itu dibagi lagi menjadi 2 kelas. Ada kelas senjata dan kelas potion. Di mana kelas item ini itu mempunyai atribut nama item dengan metodenya dibuang dan atau dipakai. Untuk kelas senjatanya ini sendiri terdapat atribut, ada level kekuatan dari item tersebut dan juga grade dari setiap itemnya. Dan juga untuk objeknya, nama itemnya ada pedang, tombak, panah, shield, tongkat sihir. Untuk kelas potionnya ada atributnya, ada efeknya dari atribut yang digunakannya. Lalu untuk objeknya dia ada health point-nya yang menentukan status dari kesehatan dari karakter tersebut. Lalu ada antidote yang berfungsi untuk menyembuhkan nyawa dari karakter tersebut. Lalu ada XP atau experience. Seperti itu. Next. Maaf Bapak, izin keluar sebentar. Tes, ada suaranya? Ada Put. Baik, selanjutnya ada kelas karakter, yang dimana atributnya itu dia memiliki ada daya attack, defense, agility, HP, XP, dan lain-lain. Kemudian kelas karakter ini juga mempunyai metode untuk menyerang atau maju dan mundur. Kemudian kelas selanjutnya itu ada kelas monster, di mana atributnya dia memiliki nama monster, health, kekuatan. Kemudian metodenya dia bisa menyerang. Contoh objeknya itu ada naga, goblin, nenek sihir, slime, dan iblis. Nah, mungkin sekian untuk dari kelompok 4. Mungkin belum terlalu detail, tapi mudah-mudahan di proses pembuatannya nanti bakal lebih detail lagi. Oke, silakan kelompok lain kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi bentar, ini portalnya di mana ya? Dari cerita awalnya sih Pak, ini di kayak basement rumahnya gitu. Terus nanti kayak karakternya di masuk portal itu lalu pindah ke dunia lain gitu Pak. Oh, jadi portalnya di situ ya, bukan bagian dari gamenya. Ya. Oke. Silakan kalau ada kelompok lain yang mau bertanya. Saya, ya ini masih generik aja ya. Jadi tadi penggunaan kelas objek, mungkin objek ya benar sih, maksud saya masuk di objek di sini ya. Artinya kita nggak, pedang itu bukan kelas baru ya? Atau itu kelas baru? Yang tadi kelas baru Pak. Nah ini misalnya kita bicara pedang itu, tombak itu objek apa kelas? Di sini kita objek gitu. Masuk ke objek. Maksudnya objek itu apa? Ada kelas dan objek, di sini bedanya di mana ya? Dan nanti kan di senjata masih banyak jenis-jenisnya gitu kan. Pedang tuh salah satu senjata gitu Mas. Jadi dibikin di objek gitu. Ya berarti dia instansiasi dari senjata aja kan, bukan kelas senjata kan? Iya benar. Berarti nggak ada kelas pedang? Iya nggak ada Pak.
Oke, ya. Terus potion object health antidote. Ya, ini metodenya sebentar, kelas efek dan lain-lain. Nah, jangan pakai dan lain-lain ya. Object health, itu maksudnya potion itu ada health antidote gitu ya. XPP itu masih belum dijelaskan lah ya. Iya. Ya, saya pikir ini masih terlalu global ya, perlu didetailkan masalah nanti interaksinya seperti apa. Item, apalagi satu lagi kelas item, kelas ada senjata, ini ada karakter, terus monster. 3 kelas ini ya. Ini juga metodenya menyerang. Oke, ya masih generik sih tapi yang nanti udah didetailkan lah untuk yang pertemuan berikutnya. Yap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan kelompok berikutnya ya. Kelompok 7. Ada kelompok 7? Ada Pak? Ada. Ya. Kemal, Rizky, Fadul, Karim ya. Ya, Putri tolong di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan beberapa proyek kami yang sudah kami diskusikan dan kami tuangkan dalam PowerPoint ini. Silahkan disimak. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Ada anggotanya Muhammad Karim Fadilah, Kemal, Rizky, Fadlul, dan Abdul Ghani. Selanjutnya kita akan masuk kepada alur cerita di game kita ini. Silahkan. Tes. Dari sinopsisnya, bercerita tentang pemuda pengangguran yang ketiduran saat ia sedang bermain game, lalu terpanggil di dunia yang ia mainkan. Di mana dunia tersebut terdapat sihir, monster, dan suasana fantasi lainnya. Lalu, ia terbangun di sebuah desa yang bernama Nazarik. Dan si tokoh utama dengan membawa semua memori dari dunia asalnya berkeinginan untuk pulang ke dunia asalnya karena sudah bosan berada di dunia itu. Tak terasa, sudah beberapa waktu, ia menyelamatkan warga desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang wanita yang sedang kesulitan diserang monster. Yang dimana ia adalah summoner si tokoh utama itu dan harus melindunginya hingga ia mau mengembalikan dia ke dunia asalnya. Tetapi, pada akhirnya, ia harus membantu wanita itu yang ternyata Ratu Iblis yang bertujuan untuk menghancurkan dunia. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke kelasnya. Untuk kelas karakternya sendiri, silahkan.
Share screen, Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Apa ini yang digambar Final Fantasy? Itu jadi ini di kelasnya tuh ada untuk karakternya sendiri, ada Can Swordmaster. aya Ya. pesertana. Ya. Silakan untuk menjelaskan kelasnya. Share screen-nya belum muncul, Im. Share screen dari PowerPoint-nya. Mohon maaf teman-teman tadi ada kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Ya, berikutnya ada kelas dan atribut dan metode. Nah, yang pertama adalah kelas item. Atributnya itu nama, efek, dan metodenya dibuang dipakai. Terlalu kecil suaranya. Ya. Tes. Sudah terdengar belum, Pak? Sok lah. Di kelas ini. Ya. Lanjut, Rim. Halo? Nggak kedengeran? Tes. Lalu selanjutnya ada kelas player. Atributnya yaitu nama, HP, MP, stamina, attack, defense, magic attack, magic defense, speed, intelligence, level, XP. Lalu metodenya adalah player attack, player defense, player dodge, player skill attack, lalu equip weapon, equip helmet, equip armor, equip boots, ya equip item lah. Terus use item, lalu skill dan ulti. Next, Rim. Lalu selanjutnya ada kelas enemy, yaitu atributnya nama, HP, attack, defense. Nah, metodenya enemy attack, enemy magic attack, lalu defense, enemy magic defense, lalu enemy dodge. Lanjut. Lalu ada kelas NPC, yaitu non-playable character. Lalu atributnya nama, lalu metodenya NPC trade. Bisa menukar barang gitu. Lalu kelas currency, itu atributnya jenis. Jenisnya tuh kayak mata uangnya, mata uang emas, perak, perunggu. Nah, metodenya dipakai dan didapatkan. Lanjut, next. Lalu di sini ada mekanisme untuk gamenya sendiri. Gamenya itu adalah genre side scrolling game. Jadi teman-teman nanti bisa menggerakkan karakternya dan juga mengeluarkan attack-nya. Jadi di tap-tap gitu. Lalu menggunakan sistem chapter, di mana setiap chapternya berisi beberapa stage. Lalu untuk selanjutnya tuh setiap mengalahkan boss akan mendapatkan reward berupa XP ataupun item dari bosnya tersebut gitu. Lalu semakin tinggi stage maka tingkat kesulitannya akan semakin sulit gitu. Lalu selanjutnya silahkan. Nah, kemudian di sini terdapat 4 chapter ya untuk gamenya. Yang pertama itu ada chapter kebangkitan, yang kedua ada chapter penyelamatan, yang ketiga chapternya pertemuan, dan yang keempat chapternya cahaya atau kegelapan.
Mungkin seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Oke, silakan kelompok lain. Ada yang mau tanya? Ini nanti Anda implementasi gamenya katanya mau pakai side scroll gitu ya. Itu nanti pakai apa rencananya? Unity. Pakai Unity, Pak. Kalian nggak pernah dengar waktu pas awal saya ngasih tugas besar ini? Boleh nggak pakai Unity? Nggak Pak, itu kalau langsung pas jadinya gitu. Sekarang kan rancangan dulu. Nggak boleh pakai Unity. Ya. Harus pakai Java dan dari nol gitu ya. Perasaan saya udah ngomong ya? Nah, itu ya, jadi hati-hati ya. Untung belum jadi itu. Spek dari saya adalah kita pakai Java dan nggak pakai library dari nol. Kecuali kalau memang Anda mau pakai grafik, nampilin grafiknya gitu ya. Itu boleh-boleh aja sih, tapi kita nggak pakai game engine gitu. Ya silakan aja kalau misalnya Anda mau buat sendiri game engine-nya, tapi kayaknya nggak visible ya. Jadi fokus kita bukan di sana ya. Nah hati-hati nanti jangan sampai salah buat gitu ya, bukan yang saya minta. Ya jadi mau grafik bisa, kita bisa pakai Java juga ada beberapa library, tapi saya pikir ini yang grafiknya sederhana aja, sekedar nampilin gambar, nampilin kayak dialog gitu ya. Kemudian ya animasi sedikit loncat-loncat gitu, nggak usah pakai sprite yang pakai rumit-rumit gitu ya, sekedar ilustrasi. Jadi memang ini nanti lebih ke arah turn based gitu ya, bukan actionnya tuh nggak real time kayak game-game yang sekarang gitu. Fokusnya kita saya lagi ini bukan kuliah grafik, bukan kuliah game programming, jadi kita fokusnya nanti ke kelas-kelas. Saya nggak tahu, emang saya waktu itu nggak jelasin, perasaan saya udah jelasin waktu itu ada yang nanya ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ini soalnya nanti akan beda ya itunya. Oke, kalau ada pertanyaan lain silakan. Baik Pak, nanti kami akan perbaiki lagi di ini dan juga pakai Java mungkin. Bukan mungkin, harus ya. Ya Pak. harus pakai Java Pakai Pak. Java bukan mungkin. Oke. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kelompok berikutnya. Ini kelompok berapa tadi? 7 ya? Kelompok 5, silakan. Iya Bapak, sebentar saya share screen. Sudah muncul, Pak? Sudah, tapi belum. Ya, klik kita present. Baik. Mungkin pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu ya, oleh Lisa. Silakan. Belum kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini kelompok 5 dengan gamenya yaitu namanya Demon Hunter. Bentar, ini Arfiansa noise-nya gede banget. Coba Anda. Oh, iya, maaf. Sebentar. Sok, Lisa, silakan. Ya. Nama gamenya Demon Hunter. Anggota dari kelompok
yaitu yang pertama ada Arfiansa Sucitra, lalu Lisa Amri Mubarokah, Rahma Alivia, Sandini Apriliani, dan Sinta Zahra Zahriatul Hamzah. Latar belakang dari game ini yaitu sebuah game RPG yang bergenre petualangan. Nah, di mana petualang ini bertujuan membunuh Raja Iblis di daerah tertentu. Nah, Sang Raja Iblis ini telah mengganggu kedamaian selama bertahun-tahun lamanya dan membuat rakyat sengsara. Hingga akhirnya Sang Raja di daerah tersebut membuat sayembara untuk membunuh Raja Iblis. Selanjutnya ada sinopsis, yaitu ceritanya dalam perjalanan membunuh sang antagonis, petualang akan memulai dari desa. Nah, kemudian di desa sang petualang akan berinteraksi dengan penduduk untuk mengetahui detail misi yang nantinya akan diberikan. Jadi misinya itu nanti ada NPC penduduk gitu. Terus secara umum petualang akan menghadapi monster, hantu, dan bala tentara iblis yang kejam sebelum menghadapi Raja Iblis. Jadi sebelum menghadapi yang utamanya itu ada monster, hantu, dan lain-lain. Dalam perjalanan sang petualang akan menemukan rekan seperjuangan yaitu healer dan assassin. Kemudian hingga akhirnya menghadapi sang Raja Iblis yang jahat dan keji demi mengembalikan kedamaian untuk dan mendapatkan harta karun yang dicuri gitu untuk menyejahterakan rakyat. Lanjut. Kemudian di sini ada misi gamenya, ada misi tutorial, kemudian menjalankan quest dari penduduk, kemudian mengalahkan monster setiap levelnya dan mengalahkan Raja Iblis. Nah, kemudian ada kelas yang digunakan, itu ada karakter, kemudian ada senjata, ada NPC, ada makanan, pakaian, dan kendaraan. Selanjutnya di sini ada class inheritance dari kelas yang sudah ditentukan tadi. Yang pertama ada senjata tembak, terus ada karakter bala tentara iblis, karakter hantu, dan karakter petualang. Selanjutnya di sini ada atribut dan metode dari kelas karakter. Di sini atributnya ada level, ada HP, ada dev, ada XP, ada ras, ada MP, ada attack, dan stamina. Metodenya di sini ada beri nama karakter, serang, mati, drop item, dan naik level. Di sini ada atribut dan metode dari kelas senjata. Di sini atributnya ada durability, attack, dan efek khusus. Metodenya pakai, drop, pungut, dan beli. Terus di sini juga ada kelas inheritance dari senjata. Nah, di kelas inheritance senjata itu ada atributnya jumlah peluru, dan metodenya menembak. Selanjutnya ada kelas NPC. Kelas NPC memiliki atribut informasi dan metode bicara dan berimisi. Lalu selanjutnya ada kelas makanan. Atributnya ada efek dan harga, metodenya dimakan, dibeli, dan dibuang. Selanjutnya, kelas pakaian. Atributnya ada efek khusus dan durability, metodenya dipakai dan dilepas. Oke, selanjutnya ada kelas kendaraan. Untuk kelas kendaraan ini, atributnya itu kecepatan dan bahan bakar. Terus nanti metodenya bisa digunakan, dia bisa bergerak gitu dari tujuan satu ke tujuan lainnya, dan bisa berhenti. Terus ada kelas inheritance dari karakter. Jadi untuk karakter ini nanti ada bala tentara iblis yang punya metode menyembur gitu ya, dan nggak ada atribut tambahannya. Kalau hantu tadi metodenya menghilang dan menampakkan diri gitu ya, nggak ada atribut tambahannya juga. Dan kalau petualang nanti punya atribut tambahan uang. Nah, selanjutnya ada objek. Jadi ini objek yang rencananya akan kami gunakan, tapi objek ini itu masih sangat fleksibel untuk kami tambah-tambah atau kami kurangi nantinya. Namun sementara
rencananya objeknya seperti ini ya. Mungkin tidak saya bacakan karena terlalu panjang gitu ya. Mungkin cukup dari kelompok kami. Penjelasannya memang belum terlalu detail mungkin ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat menangkap gambarannya secara umum. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau tanya? Ada mahasiswa yang nanya mengenai kelompok lain? Kalau nggak ada dari saya ya, tolong Arfiansa di mute ya. Oh, ya maaf Pak. Oke, jadi komentar saya pertama, ya ini udah bagus, udah lumayan detail ya. Cuma tadi Anda nyebutin inheritance, tadi ada yang inheritance, tapi kalau kita bicara inheritance, Anda harus nyebutin tambahannya apa gitu ya. Jadi misalnya suatu kelas A, lalu kelas B inheritance dari kelas A, kita harus menampilkan tambahannya apa gitu ya, metode tambahannya apa. Nah ini masalahnya kalau saya lihat di presentasi Anda itu tidak konsisten gitu ya. Memang dari sisi tampilan bagus, tapi saya bingung gitu bacanya. Karena setiap kita, pertama ini kelasnya di vertikal gitu ya. Jadi saya tadi harus sampai memiringin kepala untuk membaca. Kemudian metode dan atributnya itu harusnya posisinya sama aja gitu. Jadi kalau kita bicara ini kelas ini, atributnya ini, metodenya ini. Kelas ini, atributnya ini, metodenya ini. Visualisasinya sama, konsisten. Jadi kita cepat gitu lihat, oh ini kelasnya, nama kelasnya, atributnya apa, metodenya apa. Gitu ya. Jadi karena ini adalah presentasi teknis gitu ya, jadi silakan pakai tampilan yang menarik, tapi tetap konsisten gitu. Karena kalau enggak saya susah baca penjelasan di ini ya, kelasnya ini apa, atributnya apa, metodenya apa. Itu masukan dari sisi itu. Karena tujuan presentasi itu kan supaya audiensnya punya kesamaan pemahaman ya. Tapi kalau susah dibaca malah jadi susah gitu. Oke, saya pikir menarik ada kelas kendaraan ya. Kelas kendaraan itu berarti nanti semacam kita playernya harusnya bisa naik ke kendaraan itu ya. Jadi pada suatu saat dia bisa naik, bisa menggunakan, lalu kayak teleport mungkin ya, atau dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi menjadi elemen dari game. Oke, itu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kelompok 5 ya. Kalau nggak ada silakan kelompok berikutnya. Kelompok 1. Ada kelompok 1? Ada Pak. Izin sekstren Pak. Oke. Sudah terlihat sekstrennya? Udah. Sok di present. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan proyek game RPG dari kelompok kami. Anggotanya itu yang pertama Afifah Indah Lestari, yang kedua Akmal Raisatei Hansha Breda, yang ketiga Kiki Ginayat. Next. Nama game dari kelompok kami yaitu Legend of the Darkness Slayer, yaitu legenda sang penebas kegelapan. Next. Sinopsis dari game ini. Sebentar. Kelompoknya tadi siapa? Kok di saya beda kelompoknya? Kiki Ginayat ya? Masuk ke kelompok ini ya? Iya, betul Pak. Anda belum ngisi ke spreadsheet soalnya. Kelompok 1 ya. Kalau ini sekalian aja yang Nisa masuk nggak? Masuk kemana, kelompok berapa? Ini masih kosong juga di saya. Ada Nisa di sini? Ada Pak, Nisa masuk kelompok 6. Nisa juga belum ngisi ya. Saya juga kenapa belum ngisi sih? Masih maksudnya gini, lain kali kalau misalnya saya bilang isi nama kelompok dan email, jangan dikosongin ya. Nanti
nilai Anda bisa dianggap nggak punya kelompok gitu. Tapi di situ. Jadi lain kali kalau diberi instruksi dikerjakan ya. Oke, silakan. Ya, oke, saya lanjutkan lagi sinopsis dari game ini, yaitu di sebuah dimensi yang bernama dunia fantasi. Hiduplah para petualang yang cukup damai yang bernama Geralt. Ada penjual makanan pokok, ada koki, ada pandai besi, ada pakar padu, ada pustakawan, dan ada juga raja yang berkuasa dalam pemerintahan di wilayah tersebut. Geralt adalah sang petualang yang cukup aktif mengikuti misi-misi harian yang diikutinya. Namun, pada suatu hari, dunia fantasi tiba-tiba diselimuti oleh hawa kegelapan. Monster-monster yang menyeramkan pun mulai bermunculan. Next. Para warga mulai khawatir akan kondisi mereka semua. Aktivitas warga juga terganggu, bahkan sampai pada keadaan yang sulit. Melihat keadaan ini, Geralt pun berinisiatif untuk memulihkan keadaan dunianya. Ia pun mulai menyiapkan perlengkapan dan senjatanya, lalu bergegas pergi. Setelah menyusuri jalan, ia pun bertemu dengan kakek tua yang sedang duduk. Next. Setelah Geralt bertanya tentang cara memulihkan dunianya, kakek pun menjawab, caranya adalah dengan mengalahkan naga gelap raksasa yang ada di puncak langit. Lalu ia berkata lagi, kamu juga harus mencari 3 pendekar lagi selain kamu untuk mengalahkan monster itu secara bersama-sama. Sekarang Geralt pun sudah tahu langkahnya dan ia pun langsung pamit dan pergi ke arah puncak langit sembari menemukan 3 pendekar yang Kakek katakan tadi. Perjalanan Geralt pun dimulai. Next. Pada game ini sebagai tokoh utama, yang kedua Robbie sebagai pendekar 1, yang ketiga Aya sebagai pendekar 2, yang keempat Tim sebagai pendekar 3, yang kelima sebagai Mr. Profesor sebagai kakek berusia 200 tahun, yang keenam Pak King. Next. Nah, ini ada chapter-chapter dari gamenya ya. Yang pertama ini awal mula tragedi di chapter 1. Nanti di sini kita bakal ada tutorial seperti cara buat movementnya, buka tab buat equipment dan lain-lain. Nah, nanti di akhir chapter 1 ini ada yang ketemu kakek-kakek di sinopsis tadi untuk mulai masuk ke chapter 2. Nah, lalu di sini sudah tertemu. Nanti rencananya di setiap chapter ini akan ada boss fight ya. Lalu sampai di chapter 3 terakhir ini, itu boss fight yang terakhir akan langsung tamat. Next. Nah, ini harus ditanya ada menemukan 3 pendekar yang di chapter 2 tadi. Lalu pada masing-masing chapter itu ada monster-monster. Nah, ini digunakan untuk menaikkan level kita ya. Nanti kemudian akan melawan bos terakhir yang akan ada yang akan mengakhiri cerita game. Next. Ini ada senjata, equip, dan item dalam game ini. Ada senjatanya, ada pedang, perisai, tombak, busur, tongkat, dan belati. Equipnya ada zirah dan gelang. Item cuma ada item buff buat consumable item. Next. Status-statusnya yang ada di karakter dalam game ada strength, agility, vitality, intelligence, dexterity, dan critical. Next. Nah, ini ada status karakter lainnya. Ini nih setiap level atau yang kita lakukan pada kill monster itu akan naik levelnya. Atau saat menaikkan status karakter tertentu. Ini ada max health point, max mana point, atau magic point. Ini attack, magic attack, defense, magic defense, hit, flee, attack speed, dan apa ini lupa saya, CSPD lah ya. Next. Oh, casting point tadi lupa, sorry. Nah, ini ada metode gamenya. Terdapat status karakter pada item buff yang dipakai, ada durasi efek yang dibatasi saat mulai dipakai. Player bisa memberi damage atau luka berupa serangan fisik ataupun serangan sihir, tergantung senjata atau item yang dipakai. Bisa melakukan kegiatan juga jual beli pada NPC dalam game. Yuk, next lagi.
Ini ada kelas dalam gamenya, ada player, tokoh utamanya yang tadi si Geralt, musuh, enemy, monster-monster yang ada di setiap chapter, ada NPC yang bakal kita temui di setiap chapternya juga, ada item yang tadi, dan mata uangnya, currency-nya itu dalam satuan koin. Next. Sebentar mau menambahkan dulu. Ya. Jadi player di sini kan player utama itu ya sebagai kita yang memainkan. Nah, jadi di tampilan gamenya itu rencananya akan menampilkan level player, kemudian HP bar, kemudian MP bar, lalu ada experience. Nah, ini ada cara kerja mekanisme dalam game. Di setiap chapternya akan ada beberapa misi yang perlu diselesaikan sebelum ke misi selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada setiap mengalahkan bos monster akan mendapatkan drop item berupa senjata yang tadi itu. Nah, dari chapter 1 ke chapter berikutnya, tingkat kesulitan game akan selalu meningkat. Next. Yuk, lanjut, Pak. Ya, berikutnya ini, jadi ini contoh tampilan dalam game kami. Jadi misalnya ini player yang seperti gambar ini nanti jalannya 4 arah, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu. Sekian dari kelompok kami. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya yang lain. Ya sama ya tadi masalah implementasinya. Saya pikir saya nggak tahu apakah visible buat seperti itu tanpa game engine. Rencananya ada udah kebayang kira-kira nanti di Java-nya kayak gimana bikin kayak gitu? Kalau di Java sih belum Pak. Kayaknya nggak bakal susah ya. Jadi nanti perlu dipikirkan lagi bentuknya. Saya pikir nanti kita lagi nih. Saya takutnya nanti kita jadi ke arah grafik atau game programming karena niat kita bukan di situ. Itu ya masalah. Kemudian tadi saya nggak ngeliat kelasnya ya. Kelasnya di mana ya? Kelas yang terdiri dari atribut, metode itu ada di mana? Ada di slide 13. Coba dilihatin. Tadi kayaknya penjelasan kelas, bukan kelas sih sebenarnya itu. Coba. Ya, terus coba misalnya apa NPC itu apa atributnya apa metodenya? Halo? Atribut sih Pak, NPC yang di dalam gamenya. Atribut? Iya. Atribut dari kelas apa? Kelas karakter yang di playernya itu juga termasuk. Karakter? Sebenarnya ini NPC cuman ada kayak gimana ya? Buat menambah cerita aja sih Pak. Nanti kalau lagi di chapter. Bentar. Ini kita bukan ngomongin cerita ya. Iya. Kita ngomongin arsitektur kelasnya karena ini kuliah PBO ya. Jadi yang akan saya fokuskan ke sana. Jadi di sini Anda sebutin kelas dalam game. Ada player, ada musuh, NPC, item, mata uang. Nah, artinya Anda di sini mengklaim bahwa NPC itu adalah kelas gitu ya. Nah, makanya kalau ada kelas berarti ada atribut, ada metode. Nah, saya nanya atribut metodenya mana gitu. Itu aja. Ada nggak? Atau apa? Item. Misalnya item apa? Atribut sama metodenya. Bapak boleh saya izin menjawab? Ya, silakan. Kelompok Anda kan? Ya, jadi seperti yang Bapak tanyakan tadi itu kalau item buff, atributnya ada nama item, kemudian status buff pertama, kemudian status buff kedua, dan satu lagi status buff ketiga. Nah, kemudian metode dari item buff. Status buff 1, 2, 3 itu apa? Oh, jadi yang status pertama itu diisi status untuk menambahnya bebas. Terus kalau ada status yang kedua, ditambahkan terus status kedua. Sampai kalau ada 3, bisa ditambahkan terus status nomor 3.
apa tuh maksudnya ada status 1, 2, 3? Oke lah, saya nggak tahu. Tapi di slide-nya nggak ada ya? Iya, kalau di saya ya tidak ada. Nah ini jadi karena ini kuliah PBO, saya juga sudah bicara berkali-kali ya tentang apa yang saya minta gitu ya. Jadi pertama deskripsi gamenya Anda udah bagus nyampilin gamenya seperti apa. Nah tapi yang penting itu ada di kelas dan di dalam kelas itu ada atribut dan metode. Jadi urutan penjelasannya itu adalah kelasnya apa aja di game Anda, lalu setiap kelas Anda jelasin. Di dalam kelas ini atributnya apa, metodenya apa. Dalam kelas ini atributnya apa, metodenya apa. Gitu. Itu yang menjadi itu. Makanya saya tadi tanya, dan itu belum kelihatan ya, berarti belum dibahas ya. Iya. Oke, ya udah kalau kayak gitu. Nanti lain kali perhatikan apa yang diminta ya. Jadi apa yang diminta dan itu yang dikerjakan duluan gitu. Kalau misalnya ada yang nggak jelas ditanyakan gitu. Jadi jangan sampai Anda mengerjakan sesuatu yang nggak diminta. Walaupun itu benar, tapi kalau misalnya nggak diminta, ya jadi salah juga gitu. Karena emang fokusnya adalah saya pengen lihat overview dari setiap kelas dan atribut dan metode di setiap kelas tadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain dari yang kelompok lain? Ya, kalau nggak ada silakan kelompok berikutnya ya. Kelompok 8. Ya Pak, izin share screen. Oke. Sudah terlihat? Udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul yaitu White Gate. White Gate ini bermakna keberadaan, yaitu gerbang putih yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki dunia. Faktanya itu, gerbang putih itu adalah kode penghancur khusus yang tertanam pada seluruh artificial intelligence yang ada di seluruh dunia dan hanya bisa diakses dengan cara memberikan virus khusus kepada semua yang ada di dunia. Story-nya yaitu berlatar belakang di tahun 2050 yang dipenuhi robot dan ledakan. Permainan ini menceritakan tentang seorang kakak yang berusaha mengambil kembali adik kecilnya yang dibawa pergi secara paksa oleh pemerintah ketika masih berusia 11 tahun. 22 tahun yang lalu, kakak beradik tersebut ini mampu membuat kecerdasan buatan. Yang pertama dapat memburu hewan di hutan. Akibat temuan tersebut, kini manusia mulai mengendarai robot khusus yang dilengkapi persenjataan untuk membuat mereka bertahan hidup sejak Perang Dunia Ketiga pertama kali dimulai pada tahun 2029. Nah, jadi yes, ada suaranya Pak. Ada. Oke, silakan langsung aja. Nah, jadi kelas yang pertama ada karakter. Atributnya ada nama, level, experience, health itu HP-nya, darahnya. Ada strength, attack power-nya. Ada prosesor, ada magic power. Jadi ada dua ini ya. Ada luck, keberuntungan itu item yang di drop oleh lawan.
Jadi kalau misalnya luck-nya gede, jadi ada kemungkinan dapat item lebih banyaknya, lebih gede gitu persentasenya. Ada critical hit change, critical rate, ada weapon, ada accessories, ada power element, ada defense element, ada condition imunitas. Selanjutnya. Klik dah. Nah, terus ada metodenya, ada bergerak ke atas, bergerak ke bawah, bergerak ke kanan, ke kiri, ada lari, ada interaksi, ada mengeluarkan jurus berdasarkan kelas punch-card-nya. Nah, terus yang kedua ada punch card, atributnya adalah nama, terus 2 hero, terus ketiga ada tipe, yang ketiga ada epsilon charge, yang selanjutnya ada efek, itu ada item sama amount. Metodenya ada digunakan, itu tidak bisa kembali ketika sedang pertempuran, ada disimpan, digantikan, dibuat. Tes, ada suaranya? Ada. Ini untuk penjelasan tambahan tadi, genre game kami itu card turn based, genre yang RPG-nya card turn based. Jadi memanfaatkan punch card sebagai untuk penyerangan dan pertahanannya. Lalu di sini ada atribut epsilon charge, ada kelas epsilon charge, atributnya amount, yaitu jumlah si item, jumlah kelas jumlah objek epsilon charge-nya. Lalu ada method, si item epsilon charge lah, istilahnya item epsilon charge dapat digunakan, yaitu ketika pertempuran dan tidak bisa kembali lagi ketika pertempuran itu, kemudian dapat ditumpuk atau di stack mulai dari 1, 2, 3 sampai 10. Nah, yang keempat ada kelas efek, atributnya value, yaitu nilai dari efek tersebut. Kemudian ada hero, namanya, nama hero-nya, bisa untuk yang karakter kita, bisa untuk yang karakter musuh, gitu ya. Lalu epsilon charge memanfaatkan yang kelas epsilon yang tadi, nilainya diambil, lalu di sini ada metodenya. Metodenya, si efek itu dapat dipanggil dan dapat ditumpuk juga. Nah, halo, yang elemen kelas yang kelima itu ada elemen. Elemen ini adalah nilai penggali untuk daya rusak yang tadi yang diluncurkan si kartu gitu. Nah, atribut yang ada di elemen ini ada name sama grade. Misalkan si name itu atributnya flame atau api gitu ya. Terus grade-nya 1, artinya daya rusak serangan yang dimiliki oleh elemen api itu bakal dikali 110%. Kenapa? Karena tadi ada grade-nya 1. Nah, grade 1 itu menambah damage-nya sebesar 10% gitu. Untuk setiap satu nilai grade itu dikalikan 10%. Nah, kalau misalkan grade-nya -2 gitu, artinya dikalinya 80% atau dikurangi gitu. Sama metodenya bisa dipanggil dan bisa ditumpuk seperti yang tadi. Oke, next. Nah, yang keenam ada status condition. Status condition ini status kondisi yang dimiliki player gitu. Apakah sedang terbakar kah, sedang membeku, kena stun atau terkena virus kayak gitu. Atributnya sama, name dan efeknya nanti. Kayak gitu. Untuk metodenya juga dipanggil dan ditumpuk. Oke. Oke, baik. Next item ya. Kelas item. Nah, kelas item ini bisa digunakan oleh si playernya atau si karakternya dan juga bisa disimpan ya. Nah, untuk atribut dan metodenya sendiri, atributnya itu ada nama ya, nama dari itemnya, lalu ada hero. Hero ini diambil dari kelas karakter ya, bagian atribut nama ya. Lalu ada amount atau jumlah yang tersedia ya.
metodenya itu dipakai sebagai atribut, lalu disimpan, ditumpuk tadi yang telah dijelaskan oleh Oktav ya, dan dijual. Next. Nah, material ini fungsinya ya, kelas material ini fungsinya nanti untuk mengupgrade kartu ya, untuk mengupgrade kartu. Nah, kartunya itu bisa didapat dari mungkin menjelajah map ya, nanti menjelajah map dan bisa diupgrade oleh material ini. Nah, atribut dan metodenya yaitu nama ya, atributnya itu ada nama dari materialnya, dan ada amount jumlah yang tersedia. Dan metodenya itu diambil, ditumpuk, ya ditumpuk itu semacam kombinasi ya. Misalnya ada sebuah kartu dikombinasi atau ditumpuk dengan material tertentu, maka nanti si kartu itu daya serangnya atau daya hancurnya akan meningkat gitu kan. Lalu dijual dan digunakan. Nah, digunakan ini material ini hanya bisa digunakan satu kali ya. Jika material sudah digunakan, maka tidak bisa digunakan kembali gitu. Next. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Baik, ada yang ditanyakan dari kelompok ini, mungkin dari Bapak. Tes, suara kedengaran? Oke, ini sorry, terus kabelnya kesandung. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tolong itu Rifdah di mute dulu ya, sama kedengaran suaranya ada noise. Jadi gini ya, komentar saya, Rifdah tolong di mute. Oke, thanks. Ya, jadi ini bagus presentasinya, detail ya. Terutama ini menariknya pakai card game ya, modelnya card game. Saya pikir cocok untuk keperluan kita ya. Kita nggak perlu grafik yang besar, kemudian kita juga nggak bisa pakai action, jadi animasi-animasi itu jelas susah dibuat, dan saya juga nggak rekomendasiin karena nanti akan ngabisin banyak resource. Jadi ini juga nanti kelasnya akan banyak memang ya, variasi kelasnya akan banyak, kemudian atribut metodenya juga lebih variasi. Jadi ini bisa jadi pertimbangan untuk kelompok lain ya, kalau misalnya mau pakai, terutama mungkin di battle sistemnya ya, sistem atau combat sistemnya pakai model kayak gini, mungkin bisa diadopsi juga untuk kelompok lain. Ini tapi masukan dari saya adalah tadi pas ngebahas kelas sama kelas ya, kelas atribut objeknya itu slide-nya formatnya bermacam-macam gitu. Nah, tadi jadi membingungkan ya. Kalau saya bilang buat aja konsisten gitu. Jadi nama kelasnya apa, atributnya apa, metodenya apa. Misalnya atribut di kiri, metode di kanan, nama kelas di atas gitu. Tapi konsisten itu akan lebih enak ngebacanya. Itu aja sih saran saya. Tapi terus selalu ada overview dulu ya, overview kelasnya apa aja yang ada, semacam penjelasan singkat gitu. Ada sekian kelas, ini kelasnya ngapain aja, baru kita masuk ke detail setiap kelas. Jadi audiensnya tuh nggak langsung jebret ke level detail gitu ya, tapi ada pengantar dulu pelan-pelan gitu. Sama kalau kita misalnya kalau Anda mau ngejual rumah atau mobil, pasti nggak langsung ke detail tiap fitur kan, pasti secara umum rumah ini kayak gini, baru kita nanti per ruangannya kita jelasin. Jadi bagi audiens akan lebih mudah untuk memahami penjelasannya. Nah, tapi secara keseluruhan udah bagus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan ke kelompok berikutnya ya. Ini kelompok 8 ya. Yang kelompok terakhir, kelompok 6. Kelompok 6, Rizky, Anbar, Enrico, Rohma, satu lagi Nisa. Sudah kelihatan, Pak?
Iya. Udah kelihatan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan games yaitu College Experience Games dengan anggota kelompok yaitu Anbar Albahira, Enrico Nabil, Nisa Nur Aziza, Rohma Ayu, saya sendiri, dan Rizky Dwi Indah. Untuk deskripsi gamenya yaitu nama gamesnya College Experience. Game ini merupakan memperkenalkan dasar-dasar mata kuliah dari jurusan ilmu komputer. Dengan cara bermainnya yaitu pada game ini karakter mahasiswa akan diberikan nyawa kuliah sebanyak 3 kali. Nyawa tersebut akan dipakai untuk mengisi kuis di setiap mata kuliah yang akan diampu oleh dosen-dosen tertentu. Kuis tersebut menentukan level permainan. Jika kuis dapat diselesaikan, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan kumpulan item dan bisa wisuda atau lulus dari kampus. Namun, apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kuis dengan hasil yang baik, misalkan mendapatkan nilai D, maka siswa tersebut harus mengulang kuis tersebut dengan nyawa yang terus berkurang. Jika nyawa habis, maka pemain dinyatakan gagal atau terancam tidak lulus kuliah. Selanjutnya, di game ini kami menggunakan 4 kelas. Yang pertama ada kelas item, ada kelas karakter sampingan, terdapat kelas misi, dan kelas player. Yang pertama saya akan menjelaskan kelas item dengan atribut nama barang, metodenya disimpan, dipakai. Objek di dalam kelas item, nama barangnya yaitu berupa laptop dengan metode disimpan dan dipakai. Next. Objek di dalam kelas item juga terdapat nama barang berupa kartu tanda mahasiswa yang metodenya disimpan, dipakai. Lalu objek kelas item selanjutnya, nama barang berupa pin UPI yang metodenya disimpan, dipakai. Next. Lalu objek kelas item terdapat nama barang berupa kuota internet yang metodenya disimpan, dipakai. Kemudian, objek selanjutnya kelas item terdapat nama barang, yaitu berupa jas alma mater yang metodenya disimpan, dipakai. Next. Selanjutnya ada kelas karakter sampingan, memiliki atribut pangkat, nama, matkul, dengan metode memberi misi. Objek di dalam kelas karakter sampingan yaitu berupa pangkat dosen dengan nama materi, matkulnya belajar Java, metodenya memberi misi. Next. Selanjutnya ada kelas misi dengan atribut tugas, jawaban, metodenya diselesaikan. Objek di dalam kelas misi yaitu tugas berupa sebutkan jumlah oscillier dengan jawaban 7 oscillier. Metodenya diselesaikan. Selanjutnya ada kelas player, yaitu atributnya nama, gender, inventory, dan nyawa. Metodenya yaitu mengerjakan misi dan menyimpan inventory. Objek di dalam kelas player yaitu nama berupa Nisa, gender perempuan, inventorinya 5 item, nyawa 3, dengan metode mengerjakan misi dan menyimpan inventory. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk gambaran lebih detailnya belum sampai ke situ, Pak. Ini hanya garis besar saja. Silakan bagi yang mau bertanya. Izin bertanya boleh? Iya, boleh. Boleh, silakan. Maksudnya tadi kan kuis itu kayak gimana ya? Pasti gamenya. Jadi nanti kalau di kuis di gamenya itu karakternya itu kayak datang ke dosennya yang karakter sampingan itu, nanti yang karakter sampingan itu kan
metodenya dia memberi misi tuh. Mana ya tadi itu? Nah ini, memberi misi. Jadi nanti si karakter utama yang karakter kita pakai itu kerjain misi yang diberikan oleh dosen itu, gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Ini sorry, keputus-putus terus saya sekarang mic-nya sama kamera. Ada yang lain? Ya, bagus tadi ada yang bertanya ya. Saya juga punya mirip pertanyaan di kepala saya. Saya tapi begini, misalnya ya, ini perlu dibayangin dulu ya cara mainnya gitu. Cara mainnya apakah saya datang, kemudian ketemu sama dosen, dikasih kuis, lalu next gitu ya. Nah, maksud saya nanti aspek gamenya ada di mana gitu. Maksudnya apa bedanya dengan sistem kuis biasa yang mahasiswa ngisi kuis lalu dapat gitu ya, dapat skor, habis itu udah. Atau misalnya kalau ya skor itu nyawa misalnya. Jadi aspek gamenya ada di mana ya? Misalnya tadi ada jas alma mater, ada laptop, kaitannya dengan game ini ada di mana? Jadi di game ini Pak, kita tuh sebagai kayak istilahnya kayak mahasiswa baru gitu di dalam game ini. Jadi kita storyline-nya masih belum dibikin. Jadi kita kayak mahasiswa baru datang ke kampus dan kita harus masuk kelas, tapi nggak boleh masuk kelas dulu. Jadi kita harus ngumpulin 5 item itu untuk masuk kelas tersebut untuk memulai kuliah sampai kita wisuda gitu. Jadi simpelnya kita harus ngumpulin 5 item itu yang tadi yang disebutin yang di objek kelas item itu dikumpulin terus baru bisa masuk ke kelas itu. Jadi dia harus, tapi untuk dapetin item itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen dan kita harus nyari tempatnya dosen di mana, harus mikir jawabannya gimana. Kalau salah bisa diulang, tapi dengan nyawa 3 kali aja gitu. Ya saya nggak tahu ya. Jadi ya bisa-bisa aja sih, tapi agak aneh juga. Maksudnya gini, ya ini emang di luar kelasnya ya, tapi kelasnya tadi kelasnya apa jawabannya kuis ya. Saya nggak tahu maksud Anda mau jadi ini edu game atau kayak tadi ini ada OC layer gitu ya, misi. Agak aneh aja gitu ya. Maksudnya kalau kita Anda kalau bikin game, kalau misalnya dikaitkan dengan dunia nyata, yang mau masuk kuliah harus ngumpulin item dulu baru bisa masuk, itu kan agak aneh gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga masalah pemetaan antara mana game imajinasi. Jadi walaupun game itu bisa bebas bentuknya imajinasi, tapi tetap perlu konsisten gitu. Kalau emang kuliah atau Anda bikin ini settingnya kuliah kayak di Harry Potter gitu misalnya, yang memang bisa aneh-aneh gitu, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau kita settingnya kuliah di Ilkom lalu ada kayak gitu, itu nanti mismatch antara ekspektasi player dengan gamenya nanti. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Ya walaupun memang kita bukan fokusnya ke sana ya, cuma tetap aja ini kan kita ngomongnya RPG ya. Ada game berarti bukan sekedar aplikasi kuis aja gitu. Itu jadi tetap perlu jadi pertimbangan gitu. Itu aja sih kalau masukan dari saya. Ya prinsipnya nanti masih bisa berkembang lagi ya. Cuma hati-hati kalau Anda mengambil model kayak gini gitu. Karena ini kayak masuk ke edu game. Kalau udah edu game itu nanti lebih sulit ya. Ada edukasinya tapi ada aspek gamenya. Kalau saya bilang lebih baik Anda lebih santai aja gitu, lebih dibuat lucu-lucuan misalnya. Itu mungkin lebih enak. Anda juga nanti lebih fleksibel di gamenya dibandingkan Anda memaksakan mirip kayak dunia nyata gitu ya. Kalau kita paksain ke dunia nyata, pilihan kita semakin sempit. Itu saran saya. Sekalian fantasi aja sekalian. Tapi kalau mau edu game, ya boleh-boleh aja sih pakai edu game gitu. Jadi misalnya misi lalu dikombinasiin sama puzzle atau quiz untuk menyelesaikan misi itu, ya boleh-boleh aja sih. Itu saran saya ya. Oke, habis ya udah. Kelompok terakhir ya. Kelompok 6 ya. Ya, sebelum ditutup, silakan ada pertanyaan.
Nanti kita bahaslah pas pertemuan minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang inheritance, lalu minggu depannya lagi tentang UML. Nanti kita balik lagi ke tugas besar ini ya. Jadi Anda nanti akan bikin lagi tapi dengan notasi UML. Itu rencana 3 minggu ke depan. Baru nanti setelah itu kita intensif untuk mulai kode ya. Jadi udah mulai coding setelah minggu keempat dari sekarang. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.